adik-adik semua, nggak kerasa ya adik-adik ya, seminggu sudah terlewat, sekarang sudah hari Minggu lagi. Dan tentunya sekarang saatnya untuk kita kembali beribadah sekolah minggu. Nah, sebelum memulai nih, kakak mau ajak adik-adik semua untuk memulai dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan yang baik. Sebentar kami mau memulai ibadah kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kiranya Kau sendiri yang berkati kami, sertai kami. Berikan kami semangat ya Tuhan, dan Kau yang lancarkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Oke, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya, biar nggak ngantuk, masih pagi-pagi kan, biar lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Let's go! Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Ayo Yesus sekarang adik-adik ya. dalamku. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Yeay!
sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya adik-adik ya. Tadi adik-adik sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik semua untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, kakak kembali mau ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai jalannya ibadah dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan pesan firman-Mu. Kiranya Kau yang beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti pesan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik semua. Adik-adik di sini ada yang punya atau ada yang melihara hewan nggak sih di rumah? Mungkin beberapa punya ya, bisa aja mungkin melihara anjing, kucing, ikan mungkin, atau burung gitu, atau hewan-hewan yang lainnya gitu ya adik-adik ya, mungkin ya. Nah, tapi ada nggak adik-adik yang melihara satu hewan ini? Tuh, bunyinya adik-adik. Bunyi hewan apa itu ya? Hewan domba. Ada nggak di sini yang pernah lihat domba? Nah, mungkin ya adik-adik kalau baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, mungkin orang-orang di desa ya adik-adik ya, yang senang menjaga domba. Nah, kira-kira nih, orang-orang yang punya domba itu kerjaannya ngapain aja ya adik-adik ya? Tentu mereka harus menjaga dan merawat domba-domba, termasuk mungkin kayak ngasih makan para domba, mandiin, nyukur bulu si domba mungkin, ngajak mereka berkeliling di padang rumput, dan termasuk melindungi para domba kalau misalkan para domba dalam bahaya atau dikejar sama binatang buas ya adik-adik ya. Nah, orang yang menjaga domba ini adik-adik biasanya dinamakan sebagai seorang gembala. Kalian pernah nggak ngelihat orang yang mengembalakan domba? Nah, hari ini nih adik-adik, kita itu mau kenalan sama satu tokoh Alkitab yang juga pekerjaannya adalah menggembalakan domba. Namanya adalah Daud. Siapa di sini yang pernah tahu cerita Daud? Mungkin beberapa udah tahu ya, Daud ini adalah seorang anak bungsu yang tinggal bersama ayah, ibu, dan 6 saudaranya. Jadi dia ini yang paling kecil adik-adik ya. Nah, Daud ini pekerjaannya setiap hari itu ya, tipe anak yang kalau bangun pagi-pagi itu langsung berdoa, mengucap syukur pada Tuhan untuk hari yang indah, untuk pagi yang cerah. Nah, terus dia biasanya langsung siap-siap tuh adik-adik. Dia langsung ambil tongkatnya, dia langsung masukin bekal ke dalam tasnya. Dia juga nggak lupa untuk mengambil harpanya ya adik-adik ya, ditaruh gitu di lengannya. Dan dia siap untuk pergi mengembalakan domba-domba ayahnya yang ada di padang rumput. Dan hal itu dilakukan setiap hari ya adik-adik ya sama Daud dari pagi sampai sore. Nah, terus di padang rumput Daud ngapain ya adik-adik ya berjam-jam kayak gitu? Gak mungkin nganggur ya adik-adik ya. Pekerjaan gembala itu bukan berarti kayak cuma duduk-duduk ngeliatin domba adik-adik. Tentunya Daud punya tugasnya adik-adik. Pagi-pagi datang, dia ngeluarin para domba-domba dari kandang, menggiring mereka untuk pergi ke padang rumput, menemani mereka makan ya adik-adik ya, karena di padang rumput para domba bisa makan sepuasnya. Lalu setelah itu Daud juga mengajak para domba berjalan ke arah sungai supaya mereka bisa minum, supaya mereka juga bisa menikmati suasana sungai gitu kan. Nah, terus kalau misalkan udah kenyang nih, udah selesai makan, udah selesai minum, Daud pun akan mengantarkan mereka pulang. Kalau capek, tentunya Daud juga akan mengajak mereka beristirahat adik-adik sambil Daud juga beristirahat. Dan semuanya itu Daud lakukan dengan pengawasan yang ketat ya adik-adik ya. Dia selalu mengawasi domba-dombanya nih adik-adik, jangan sampai ada yang tertinggal atau jangan sampai ada yang hilang. Nah, kalau sewaktu-waktu nih adik-adik tiba-tiba ada ancaman datang, ada hewan buas yang datang mau menghardik para domba, Daud ini akan menjadi orang pertama yang akan sekuat tenaga berlari untuk melindungi, menjauhkan domba dari hewan buas, dan tentunya nih adik-adik Daud yang akan bertarung melawan para hewan-hewan buas, contohnya singa.
Daud akan bertarung ya adik-adik ya, supaya singanya tidak melukai para domba. Nah, setelah terbebas dari ancaman, tentunya Daud pun mengucap syukur lagi sama Tuhan. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan. Dan Daud pun akan memuji Tuhan dengan permainan harpanya. Nah, kalau misalkan udah sore nih adik-adik ya, udah saatnya untuk para domba-domba juga beristirahat. Maka Daud pun akan mengiring domba-domba kembali ke kandang dan Daud pun pulang ke rumah. Dari kisah ini adik-adik kita bisa belajar sama seperti Daud yang menjaga domba-dombanya sebagai seorang gembala, demikian juga Tuhan yang menjaga kita para umat manusia, menjaga adik-adik semua di sini. Tuhan pun menjaga Daud dari bahaya kan adik-adik ya, dari cerita tadi. Nah, walaupun nih Daud harus bertarung melawan singa, melawan binatang buas yang mungkin tubuhnya jauh lebih besar dari Daud, tapi Tuhan tetap melindungi sehingga Daud tidak terluka. Karena Tuhan memelihara Daud setiap hari, itu sebabnya Daud pun mengasihi Tuhan. Dan dari situ dia juga belajar nih adik-adik untuk mengasihi domba-dombanya sama seperti Tuhan telah mengasihi Daud. Jadi sekarang adik-adik tahu ya, Tuhan itu mengasihi adik-adik semua seperti seorang gembala yang mengasihi domba-dombanya nih adik-adik. Dan maka dari itu, adik-adik juga harus bisa mengasihi orang lain sama seperti Tuhan telah mengasihi adik-adik semua. Mengasihi orang tua di rumah, mengasihi adik kakak, mengasihi teman-teman, adik-adik semua yang ada di gereja mungkin, teman-teman yang ada di sekolah, siapapun itu orang-orang di sekitar, adik-adik juga harus bisa mengasihi mereka dengan tulus ya adik-adik ya. Kalau orang tua mungkin bisa dengan mentaati perintah mereka, nggak membantah. Kalau dengan saudara mungkin jangan berantem mulu ya kan, jangan berebutan mainan, sama teman-teman juga bisa saling berbagi, menolong kalau ada yang kesulitan, kayak gitu adik-adik. Bisa ya adik-adik ya belajar seperti Daud? Oke adik-adik, jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Setelah dari ibadah hari ini, kiranya adik-adik ingat selalu ya adik-adik ya, untuk bisa mengasihi sesama adik-adik sama seperti Tuhan telah mengasihi adik-adik, telah mengasihi kita semua. Dan sekarang kakak ajak kita sebelum berpisah satu sama lain nih, kakak ajak untuk kita berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Kau telah kembali ingatkan kami ya Tuhan, adik-adik di sini untuk bisa mengasihi sesama kami sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Kiranya Kau sendiri juga yang memberkati kami jika sebentar kami mau berpisah satu sama yang lain. Kau yang sertai segala aktivitas kami ke depan, dan kiranya Kau sendiri yang kembalikan kami minggu depan untuk kembali beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, see you next week. Happy Sunday!